Halo guys, welcome back to my channel. Tonton video saya sampai selesai ya. Jangan lupa like and comment. See you. Selamat bertemu kembali dengan saya, anak-anak. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Baik, kesempatan kali ini video part berikut ini saya coba ingin menjelaskan dan menyampaikan kepada anak-anak terkait bagaimana menyusun laporan laundry. Kalau di video sebelumnya sudah saya jelaskan terkait dengan apa itu laporan, kemudian laporan apa saja yang disusun di bagian laundry, terutama di bagian guest laundry service atau guest laundry section, kemudian di linen section, kemudian di uniform section. Nah, ini sudah ada contoh yang perlu anak-anak pahami dan pelajari dengan baik. Fokus dan silakan jangan di skip ataupun di stop video ini, tentu tonton sampai selesai. Baik, di video ini yang kalian lihat ini ada soal keterampilan bagaimana bisa menyusun ataupun mengisi laporan laundry. Jadi saya bacakan dulu soalnya anak-anak ya, supaya nanti bisa diberikan contoh bagaimana mengisi laporan laundry, terutama pada formulir-formulir yang akan disiapkan. Cermati dan baca dengan teliti soal berikut. Anda sebagai order taker di laundry menerima telepon dari Mr. and Mrs. Ahmad Al-Habsyi hari ini dari kamar 3113 untuk meminta layanan cucian cepat. Cucian yang diminta sebagai berikut. Untuk Mr. Ahmad Al-Habsyi, dia ingin mencuci 3 trouser atau celana panjang dengan merek denim. Kemudian 3 sapu tangan dengan merek Slice atau 3 handkerchief. Kemudian 3 shirt atau 3 kemeja dengan merek Donovan City, kemudian 3 underpants atau celana dalam dengan merek Crocodile, dan 3 short atau kaos kaki dengan merek Panther. Untuk sementara, istrinya atau Mrs. Ahmad Al-Habsyi 2 long skirt atau rok panjang dengan merek Pasmia, kemudian 2 kaos dengan merek Umbrella, dan 2 slack atau celana panjang ya dengan merek Black. Kemudian anak-anak pastikan dari soal itu diminta selanjutnya Anda bertugas sebagai valet, diminta untuk mengambil cucian tersebut dari kamar Mr. dan Mrs. Ahmad Al-Habsyi pada jam 8.30. Kemudian dilakukan pengecekan awal di kamar, setelah itu untuk dibawa ke bagian laundry dan melakukan proses pencucian, kemudian dimulai tahapan dari order, pick up service, mulai dari kemudian checking, marking, tahapan berikutnya ke washing ataupun ada kalau dry cleaning, kemudian pressing, setelah itu dilakukan packing, dan terakhir delivering. Kemudian cucian sesuai dengan standar, dicuci sesuai dengan standar operasional prosedur. Langkah selanjutnya dalam proses checking dari soal itu, dari checking awal di kamar oleh petugas valet ditemukan 1 kancing kemeja lepas atau hilang dan terdapat noda tinta pada saku atau kantong kemeja bagian depan, serta pada rok panjang bagian bawah renda-renda terdapat robek. Mendapat konfirmasi dari Mr. dan Mrs. Ahmad Al-Habsyi untuk tetap dilakukan proses pencucian pakaian tersebut. Kemudian sebelum cucian dikirim kembali ke kamar
kembali kepada Mr. dan Mrs. Ahmad Al-Habsyi ke kamar tentunya ya nak, Anda diminta untuk menyelesaikan administrasi dengan nomor laundry list-nya 2023 113 dan nomor of list of voucher bill atau list voucher bill-nya 00113 sesuai dengan standar operasional prosedur. Jangan lupa harga belum termasuk 21% government tax atau pajak dan service charge atau layanan hotel. Nah, dari soal itu bisa kita pastikan kita dapat menyusun administrasi atau laporan laundry. Di sini Bapak sudah menyiapkan beberapa formulir, yaitu ada 9. Nanti dari 9 formulir ini sesuai dengan kebutuhan dan kasus soal yang tadi sudah Bapak sebutkan seperti yang Anda lihat di video ini. Apa formulir yang perlu disiapkan? Yang pertama pastinya laundry list, kemudian logbook atau order taker book atau laundry guest book. Kemudian laundry runner sheet ataupun valet record atau valet pickup and delivery form. Kemudian ada laundry voucher atau yang lebih kenal dengan laundry bill. Kemudian acknowledgement card, delivery card, stain card, repair card, dan D&D card. Ayo pastikan kita fokus dan kita kerjakan bersama-sama. Anak-anak boleh perhatikan dan jangan lupa tetap stay di video ini. Baik anak-anak, ini formulir laundry list yang sudah Bapak siapkan. Sesuai dengan soal tadi, yang pertama yang harus dikerjakan adalah laundry list. Apa itu laundry list? Anak-anak sudah paham ya? Di video sebelumnya Bapak sudah menjelaskan. Kalau lupa silahkan dicek lagi apa itu laundry list. Nah, laundry list ini sejatinya atau seyogyanya ada di dalam kamar hotel. Letaknya ada di wardrobe atau lemari pakaian tamu. Di bagian bawah terdapat laundry form atau laundry list form. Nah, sesuai dengan prosedur layanan hotel bahwa laundry list diisi oleh tamu. Bagaimana cara mengisinya? Baik anak-anak, perhatikan. Dari soal tersebut ataupun soal yang tadi barusan Bapak baca jelas. Yang pertama, di dalam laundry list form ini ada laundry list voucher number, kemudian ada nama tamu, nomor kamar, kemudian hari dan tanggal pencucian, dan banyak lagi data-data yang ada di dalam video ini. Oke, kita isi satu-satu ya nak. Dari soal kita lihat, baik, baca dengan teliti soalnya anak-anak. Kita ke poin D terlebih dahulu. Di sini dijelaskan ada voucher laundry list vouchernya. Nah, kita tulis dulu laundry list vouchernya. Di sini 2023 113. Nah, ini adalah laundry list voucher numbernya. Jangan sampai lupa. Kemudian tamu yang ingin mencuci yaitu Mr. or Mrs. Mr. and Mrs. ya, suami istri, berarti Mr. and Mrs. Ahmad Al-Habsyi. Mr. Kemudian nomor kamarnya dari kamar 313 ya. Jangan lupa diberikan tanda pagar terlebih dahulu 113. Kemudian hari dan tanggal. Kebetulan hari ini adalah hari Rabu atau dikenal dengan istilah penulisan tanggal dan tahun sesuai dengan standar operasional hotel. Wednesday, Oktober tanggal 4 ya nak, 2023.
2023. Nah, cara penulisan tanggal, bulan, dan tahun sistem operasional hotel. Kemudian perhatikan pakaian yang ingin dicuci sebagai berikut. 3 celana panjang atau trouser. Berarti perhatikan untuk proses pengisiannya, di sini ada kolom guest count dan hotel count. Guest count itu diisi oleh tamu, artinya Mr. Ahmad Al-Habsyi yang mengisi. Kemudian nanti ada hotel account. Hotel count itu juga nanti akan diisi, tetapi akan dicek dan diisi oleh valet pada saat proses pengecekan di kamar tamu. Oke, kita isi ya. 3 celana panjang. Perhatikan 3 celana panjang. Di bagian nomor 2 kita tulis 3. Oke. Kemudian 3 handkerchief. Handkerchief anak-anak silakan dilihat handkerchief di sini. Handkerchief cek satu-satu dan perlahan-lahan ada di bagian nomor 3. Berarti 3, tulis ya, 3 di bagian kolom guest count. Kemudian 3 shirt. Berarti 3 kemeja di bagian paling depan ya. Bagian paling atas, mohon maaf. 3. Oke, 3. Kemudian dengan mohon maaf 3 underpants atau celana dalam. Nah, ada nih celana dalam underpants, jumlahnya 3. Oke. Kemudian 3 kaos kaki atau shock ya. 3 itu artinya apa, Nana? 3 itu artinya 3 pasang ya, maka disebut dengan 3 saja. Nggak perlu 3 pasang, nggak perlu ditulis 3 pasang. Yang penting sudah paham dan sudah mengerti 3 itu maksudnya 3 pasang kaos kaki. Itu untuk Mr. Al-Habsyi. Kemudian untuk istrinya, dia ingin mencuci 2 long skirt atau 2 rok panjang ya. 2 rok panjang, berarti tetap sama di kolom guest count sebanyak 2. Kemudian 2 t-shirt atau kaos oblong ya, atau kaos biasa. Ada 2 yang diminta oleh istrinya Mr. Ahmad Al-Habsyi. Kemudian 2 slack. Slack ini anak-anak kurang lebih hampir sama dengan celana panjang, tapi untuk yang wanita, atau 2 slack ya. 2. Oke. Nah, sudah. Jika sudah ditulis jenis cuciannya, baik yang untuk laki-laki maupun yang perempuan, lihat di kolom ini anak-anak ya. Description for gentlemen itu Mr. Ahmad Al-Habsyi, and Mrs. Ahmad Al-Habsyi untuk yang perempuan ya. Jadi mohon dilihat, jangan sampai salah penempatan. Jika sudah diisi, terutama pada kolom guest count ini, jumlah data cuciannya, maka tamu juga harus menjumlahkan cucian atau jumlah cucian yang akan dicuci. Baik, kita hitung sama-sama ya. Tadi 3 kemeja, 3 celana panjang, 3 sapu tangan, 3 celana dalam, 3 kaos kaki. Berarti 3, 6, 9, 12, 15. Untuk pakaian Mr. Al-Habsyi ada 15 pakaian. Untuk istrinya 2, 4, 6. Ada 6. 6 tambah 15 berarti ada 21 pakaian. Nah, di kolom ini Anda tulis 21 pakaian atau 21 pieces ya, untuk memastikan bahwa jumlah cuciannya ada 21. Nanti akan dikonfirmasi oleh pihak valet di kolom yang khususnya hotel account ini, akan dikonfirmasi dan dicek oleh valet dengan jumlah yang sama. Jika terjadi selisih atau perbedaan jumlah, maka data yang paling penting adalah data dari valet atau dari valet. Kenapa dari valet atau dari valet? Karena valet memastikan dan mengecek di kamar di depan tamu, sehingga
pada saat proses penjumlahannya secara jelas dan terinci. Jika hitungan tamu salah, maka yang digunakan adalah data valid. Sudah paham ya? Jadi perbedaannya itu. Baik, sudah diisi. Nah, kita lihat dari soal tadi juga, apa sih yang diminta oleh Al-Habsyi? Mr. Al-Habsyi minta layanan cucian cepat. Berarti lihat di kolom berikutnya, di sini ada laundry service. Nah, laundry service itu ada 4 layanan laundry yang ada di hotel. Terutama ya di Edotel SMK Negeri 3 Pangkal Pinang ya. Oke. Normal service atau regular service, urgent atau express service, fresh only service, dan dry cleaning service. Nah, jangan sampai salah anak-anak untuk menentukan harganya, karena ini sesuai dengan jenis layanan yang diminta oleh tamu. Pastikan jumlah pakaian dikalikan jumlah layanan atau service yang diminta. Karena yang diminta kebetulan ada express, berarti jumlah cucian dikali harga express. Baik, sebagai contoh, 3 kemeja berarti 3 dikali 9.000. Ya nak, 3 dikali 9 berarti 27.000. Maka ditulis amount ini adalah jumlah untuk total per masing-masing item, per masing-masing pakaian. Untuk kemeja, maka jumlah cucian yang akan dicuci harganya adalah 27.000 ya. Dari mana dapat 27.000 ini? Dari pengalian jumlah pakaian dikali jumlah pakaian yang ini ya. Yang ini dikali dengan jumlah harga express. Ini. Maka hasilnya ini. Ya. Udah paham ya? Oke, ini saya hapus supaya nanti anak-anak bisa mengerti. Oke. Kemudian 3 celana panjang. Berapa sih harga celana panjang persatuannya untuk harga cucian cepat? Yaitu 12.000. Nah, berarti 3 kali 12.000 berarti berapa? 36.000. Ya. 36.000. Jadi jangan sampai salah. Dari mana nanti ditanya harga 36.000 ini? 36.000 ini merupakan pengalian dari harga 3 celana panjang dikali 12.000, maka hasilnya 36.000. Baik. Berikutnya, sapu tangan. Berapa sih harga sapu tangan untuk express? Ternyata harganya 6.000 ya. 6.000 nih anak-anak, 6.000. Berapa cucian yang diminta oleh Mr. Al-Habsyi? Ada 3, berarti 3 kali 6. 3 kali 6 berarti 18. 3 kali 6.000 ya maksudnya ya. 3 kali 6.000 maka hasilnya 18.000. Oke. Last. Kemudian terus selanjutnya 3 underpants. Berapa sih untuk underpants ataupun celana dalam untuk proses express service? 6.000. Sama ya, berarti 6.000 harganya. Maka di sini ditulis 18.000. Sejajarkan ya kolomnya, sejajar dengan jenis pakainya sehingga nanti jangan sampai takut salah. Kemudian yang terakhir untuk Mr. Al-Habsyi 3 kaos kaki. Nah ini 3 kaos kaki ya. 3 kaos kaki. Berapa sih harga 3 kaos kaki untuk satuan kaos kaki? Untuk express 10.000, mohon maaf, 10.000 ya. Jadi untuk express service harganya 10.000. Berarti kalau 3 pakaian berarti 3 kali 10 berarti 30.000. Ya, 30.000. Oke, itu untuk Mr. Al-Habsyi. Untuk istrinya kita lihat sama, perhitungannya juga sama karena dia minta express. Kita cek apa saja yang diminta. Long skirt atau rok panjang. Perhatikan long skirt atau rok panjang. Harganya berapa long skirt untuk express? 13.000. Berarti 3 dikali
2 long skirtnya 2 kali 13.000, maka hasilnya 26.000 ya. Nih long skirt. Oke, maka hasilnya 26.000. Kemudian 2 kaos ya, 2 kaos, maka harganya untuk ekspres 9.000. Berarti 2 kali 9 18.000 ya. Kemudian celana panjang untuk selek maksudnya ya. Berapa untuk harga ekspresnya? Ternyata 13.000. Maka 2 dikali 13.000 hasilnya 26.000. Nah, anak-anak jika sudah menentukan harga ini enak. Datanya sudah mulai lengkap, dilengkapi oleh tamu. Kalau ada tamu yang mengisi rajin seperti ini ya. Nah, pertanyaannya adalah jika laundry list tidak diisi oleh tamu, siapa yang mengisi? Yang bertanggung jawab mengisi laundry list kalau tamu tidak mengisi adalah petugas valet atau valet. Karena menjadi standar operasional prosedur SOP-nya, valet mengecek laundry list di kamar. Jika kosong maka harus diisi pada saat proses pengecekan di awal. Jelas ya? Baik, kita kembali ke sini. Maka totalnya adalah kita totalkan dari harga yang dari atas sampai ke bawah, baik yang Mr. Al-Habsyi maupun yang istrinya atau Mrs. Ahmad Al-Habsyi. Anak-anak, untuk membantu proses penghitungan saya menggunakan kalkulator sehingga nanti mempermudah. Boleh juga menghitung secara manual karena ini demi kepentingan video pembelajaran. Pastinya saya juga pengen cepat dan anak-anak tidak terlalu lama menunggu. Baik, kita coba hitung sama-sama. Yang pertama, harga kemeja 27.000 ya. 27.000. Maaf, 27.000. 27.000 tambah 36.000 ya. Ditambah 36.000 ditambah 18.000. Oke. Ditambah 18.000 lagi. Ini yang ketiga ya. Yang keempat, mohon maaf. Yang keempat. Nah, tambah 18.000 lagi. Ditambah 30.000. 10.000. Kemudian ditambah yang istrinya 26.000. Kemudian ditambah 18.000. Dan yang terakhir ditambah 26.000. Berapa hasilnya? 199.000. Oke. 199.000 rupiah. Apakah ini udah selesai anak-anak? Belum. Ini baru menghitung awal, belum ditambah dengan sesuai dengan soal ini. Anak-anak boleh lihat, harga belum termasuk 21% government tax, pajak dan servis. Artinya ini masih belum final. Baik. Kolom berikutnya adalah notis, keterangan terkait dengan layanan. Karena yang diminta oleh Mr. Ahmad Al-Habsyi adalah ekspres, maka silakan dicentang ya sesuai dengan permintaannya. Berarti ekspres. Apa ekspres? Nah, perhatikan benar-benar anak. Ekspres service, layanan cucian cepat, layanan 3 jam antara jam 8 pagi hingga 3 sore. Biaya tambahan 100% akan ditambahkan. Pengumpulan paling lambat jam 3 sore. Artinya apa? Cucian ini pasti lebih mahal dari harga normal. Kemudian pengumpulan pakaiannya paling lambat jam 3 sore. Setelah jam 3 sore maka tidak dilayani. Boleh dilayani besok harinya lagi. Karena sesuai dengan layanan prosedur hotel atau SOP hotel. Kemudian
Anda perhatikan berikutnya, apakah ada di situ request dari tamu, misalnya pakaian digantung atau tidak. Nah, kalau tidak berarti normalnya standar pakaiannya itu seperti biasa, ya, kemeja dilipat atau kemeja digantung. Kalau tidak ada, pastikan kita konfirmasi kepada tamu. Kita yang sendiri yang meminta, Bapak mohon maaf pakaiannya untuk kemejanya dilipat atau digantung. Biasanya pakaian untuk kemeja ya, lebih kebanyakan tamu minta di on hanging atau digantung menggunakan gantungan baju. Bisa saja dilipat, ya, tergantung permintaan tamu. Karena di sini biasanya saya mengikuti standar normalnya tamu, biasanya kemeja digantung. Apakah ada pakaian anak-anak? Tidak ada. Kemudian kemeja dikanji. Apa dikanji? Dikanji itu dengan menggunakan bahan starch, kanji ya, ya. Menggunakan bahan yang untuk mengkakukan atau mengkeraskan bahan ataupun kain yang agak jadi kaku, jadi keras. Seperti kalau di hotel itu ada napkin. Napkin itu kan bahannya dari drill, lebih keras. Supaya apa? Untuk memudahkan pembentukan folding napkin. Ya, lipatan napkin, jenis lipatan napkin. Nah, kalau tamu biasanya jarang. Tapi kalau ada, tetap diikuti sesuai dengan permintaan. Oke, langkah selanjutnya apa catatan di sini? Nah, catatannya di sini kalau tidak ada berarti kosongkan, ya. Kalau ada berarti sesuai dengan permintaan. Misalnya tamu meminta pakaiannya, kalau dari soal tidak ada berarti kosong, ya. Ini di bagian note ya, atau catatan tambahan. Kalau tidak ada, kosongkan saja. Kemudian check by. Nah, siapa petugas valetnya? Anggap saja misal petugas valetnya adalah saya sebagai petugas valet, nama Adis. Oke, tanda tangan jangan lupa. Biasanya penulisan nama inisial petugas hotel itu dengan menggunakan metode 3 digit. Misalnya Adi, ya, itu boleh. Adi misalnya. Kemudian Tri, kemudian Ali dan sebagainya. Kalau namanya panjang-panjang boleh disingkat, misalnya seperti Syakira Amanda Daula misalnya. Berarti Syakira Amanda Daula SAD. Berarti tahu petugas namanya itu Syakira Amanda Daula. Jadi petugas hotel kita singkat dengan menggunakan metode 3 digit huruf. Kemudian jangan lupa tanda tangan tamu. Di sini tamu yang bertanda tangan. Apabila sudah ditanda tangan oleh tamu, artinya tamu sudah menyetujui dan memastikan laundry listnya sudah diisi dengan lengkap, sehingga tidak terjadi kesalahan. Oh ya, anak-anak, saya ingin memastikan bagaimana cara penulisan hari dan tanggal. Pak, boleh nggak menggunakan tanggal sistem penulisan Indonesia? Boleh, nggak jadi masalah, Rabu. Nah, untuk penulisan tanggal, bulan, dan tahun biasanya standar hotel menggunakan 2 digit, ya, angka. 2 digit angka, misalnya hari ini Rabu, tanggal 4/04, garis miring 10, ya, bulan Oktober, garis miring 2003 atau 2, ya. Itu ya standarnya, juga boleh. Ini juga lebih dan lebih bagus. Nomor kamar, Pak, ada kan nomor didahului tanda panggilan wajib. Ada yang wajib, ada yang tidak jadi masalah. Gunakan 13 juga boleh. Tapi pembelajaran ini saya pelajaran laundry penerapannya gunakan standar, kita menggunakan tanda pagar. Penulisan tamu ada yang seperti ini, ada yang sesuai dengan standar hotel, Pak, boleh. Ada yang begini ya. Biasanya didahului dengan nama keluarga. Al-Habsi, ya. Al-Habsi. Maaf, saya geser di sini. Al-Habsi, koma A, Mr. atau Mrs. Nah, ini boleh ini. Al-Habsi A itu adalah Ahmad nama depan, Al-Habsi nama belakang atau nama keluarga.
Ini teknik penulisan nama tamu untuk di hotel. Atau Pak, boleh nggak Pak? Misalnya Ahmad saja. Boleh. Tergantung hotelnya, penerapannya. Ini dihapus misalnya Ahmad Mister. Boleh. Misalnya gini. Ahmad Mister, koma. Nah, ini boleh. Tapi sebaiknya, alangkah lebih baiknya, lebih lengkap itu lebih bagus. Atau dengan standar hotel, sesuai dengan standar hotel Al-Habsyi. Dimulai dari nama family name, Al-Habsyi atau nama marga atau nama belakang. Kemudian dibubuhi tanda koma, kemudian nama depan pakai inisial saja, A, koma atau titik, Mister, titik ya, mohon maaf, atau Mrs. Ini kalau sudah ditulis begini, Al-Habsyi, koma A, Mister dan Mrs, berarti suami istri. Jelas ya? Baik anak-anak, itu terkait list sudah selesai. Ada yang bertanya atau ada yang ingin ditanyakan? Nanti silakan konsultasikan dengan guru atau dengan saya, dan boleh silakan komen di bawah ini ya, komen di YouTube channel saya sehingga dapat berdiskusi dengan Bapak.